Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita akan tetap konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel yang berjudul The Modeling Number of Daily Deaths COVID-19 Data Using Sum of 2 and 1 Parameter Distribution in Indonesia. Apa yang kita bicarakan ini adalah hasil karya mahasiswa matematika program studi matematika yang menjalankan tugas akhirnya berdasarkan suatu riset artikel. Jadi apa yang dibuat oleh mahasiswa kita ini telah berhasil untuk diterima di suatu jurnal internasional. Bahkan oleh reviewer jurnal tersebut diberikan penilaian-penilaian yang luar biasa terhadap hasil karya mahasiswa-mahasiswi matematika program studi matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kita akan coba cek seperti apa tanggapan daripada reviewer tersebut terhadap hasil karya mahasiswi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Kita membuka reviewer report form yang diberikan oleh reviewer tersebut dan kita melihat nilai-nilai skor yang luar biasa dari hasil pemikiran mahasiswi program studi matematika ini. Kita lihat manuskrip title The Modeling Number of Daily Deaths COVID-19 Data Using Sum of 2 and 1 Parameter Distribution Indonesia dengan manuskrip ID MTT 22DEC 003. Jadi kalau kita lihat kriteria yang dinilai diantaranya adalah relevansi topik. Dari skor yang diberikan dari 0 sampai 10, reviewer memberikan skor 9. Masya Allah, artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh mahasiswi program studi matematika ini sangat luar biasa. Hampir sempurna dalam mencari topik-topik yang akan digunakan sebagai tugas akhir. Nomor 2 kita lihat scholarly quality. Poinnya skornya 8. Bahasa yang digunakan language usage 8. Use of the theory. Nah ini yang paling luar biasa yang saya lihat dari kemampuan mahasiswa program studi matematika dalam mengaplikasikan teorinya dalam menghasilkan suatu riset internasional yang tergabung dalam suatu form penilaian use of theory. Reviewer internasional memberikan nilai 9. Luar biasa saya kira apa yang dilakukan oleh mahasiswa program studi matematika ini. Kalau kita lihat dari nomor 5, novelty and originality, 8, critical quality, 8, dan seterusnya. Artinya, apa yang direview oleh peneliti, oleh penilai internasional ini, kelayakan riset artikel ini sangat-sangat sempurna begitu. Jadi kalau begitu, kalau kita lihat apa yang telah dilakukan oleh mahasiswa ini, rank nilainya ini 82 dari 100 skor tertinggi, dan otomatis keputusannya adalah accepted without revision. Jadi tulisannya sempurna, tanpa revisi, dapat tembus di suatu riset artikel, yaitu International Journal of Mathematics, Trend and Technology. Jadi kalau kita lihat apa yang dihasilkan melalui kegiatan riset artikel sebagai pengganti skripsi ini, sangat memotivasi mahasiswa tersebut
untuk menghasilkan riset-riset artikel yang lainnya. Oke, coba kita lihat apa sih riset artikel yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Kita lihat. Riset artikel ini berjudul The Modeling Number of Daily Deaths COVID-19 Data Using Sum of 2 and 1 Parameter Distribution in Indonesia, dengan penulis utama Anissa Putri Ramadhani, dibimbing oleh Radoyendra Marizal dan Bu Rahmadeni gitu. Apa yang dibentangkan abstrak, oke, abstraknya kita nggak usah terlalu cerita kali. Abstrak ini jelas hasilnya apa yang dimaukan, apa yang ingin dilakukan, lalu menghasilkan, lalu hasil tadi menggunakan metode apa. Jelas tergambarkan di sini bahwa model-model statistik seperti Weibull, Gamma, log normal, Amarendra, Rani, dan Akas akan digunakan untuk memodelkan kematian data COVID-19 di Indonesia. Dengan menggunakan teori maksimum likelihood, akan menghasilkan estimasi parameter, terus digunakan beberapa teknik menguji memilih mana yang terbaik, diantaranya adalah menggunakan grafik, menggunakan teknik AIC, BIC. Itu adalah hal-hal yang standar yang dilakukan dalam melakukan pemodelan suatu kasus dalam bidang statistik. Nah, apa yang menjadi novelty yang dilakukan oleh saudari Anissa Putri Ramadhani ini, dia coba membandingkan dua distribusi yang memiliki dua parameter seperti Weibull, Gamma, log normal, dan satu parameter Amarendra, Rani, dan Akas. Distribusi Amarendra, Rani, dan Akas ini merupakan distribusi satu parameter yang proses menghasilkan distribusinya ini sangat rumit, menggunakan campuran dari berbagai fungsi densitas peluang. Oke, dari segi introduction ya seperti biasa menceritakan COVID itu kapan dimulai, apa pengaruh COVID itu terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi sosial, dan seperti apa pemodelan terlebih dahulu yang menggunakan model peluang ini untuk menggambarkan COVID. Beberapa penelitian yang dilakukan telah ada. Tidak mungkin rasanya penelitian ini baru, tidak mungkin rasanya ya. Ada tentu rujukan-rujukan yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Terus diceritakan juga bagaimana distribusi peluang lain dalam memodelkan data COVID ini juga termaktub dalam terisi, tertulis, dilampirkan, diceritakan dalam introduction. Bagian data cukup sederhana yang disampaikan, cukup diwakili oleh deskriptif statistiknya saja, hanya standar deviation, minimum, maksimum, skewness, dan kurtosis. Seperti kita ketahui, skewness dan kurtosis ini adalah landasan untuk menentukan distribusi peluang apa yang cocok untuk dilakukan. Oke, kita lihat sangat bagus sekali dalam menyampaikan data. Jadi data tidak perlu diungkapkan secara keseluruhan, hanya menghabiskan lembar-lembar kertas saja. Cukup diwakili oleh statistik deskriptif dari data tersebut. Sehingga sangat berguna sekali, sangat baik sekali dalam menggambarkan suatu riset artikel terhadap keseluruhan data yang ada. Metode yang digunakan pasti harus diungkapkan seperti apa sih modelnya. Ada dua hal model yang perlu dibicarakan dalam model peluang ini, diantaranya adalah probability density function dan cumulative distribution function, yang dalam bahasa riset artikelnya sering disingkat dengan PDF dan sering disingkat dengan CDF. Jadi kalau cara penyampaian riset artikel ini yang membuat kita salut adalah dikumpulkan dalam suatu tabel bentuk PDF dan CDF, sehingga ceritanya itu terfokus ke dalam tabel. Weibull itu modelnya, ini loh PDF-nya, ini loh CDF-nya. Gamma begitu juga. Saya sangat jarang sekali menjumpai penelitian seperti ini, karena kebanyakan dari riset artikel menceritakan PDF dan CDF. Dia bercerita tidak menggunakan tabel, tapi seperti paragraf per paragraf gitu. Jadi saya rasa saya lebih bersetuju dengan apa yang ditulis oleh mahasiswi ini, menyatukan seluruh model ke dalam suatu tabel gitu, sehingga pembaca bisa fokus melihat apa sih model yang digunakan oleh peneliti ini.
Jadi kalau kita lihat dari 6 model yang ada, dilengkapkan PDF dan CDF yang ada. Lalu metode maksimum likelihood diceritakan sedikit bagaimana rumitnya dalam mengestimasi parameter. Kita harus menggunakan suatu teknik numerik yang disebut dengan Newton-Raphson, karena maksimum likelihood tadi berhubungan dengan penyelesaian persamaan non-linear. Nah, non-linear itu rumit sekali. Lalu beberapa teknik dalam pengujian kebaikan model, ada AIC, ada BIC, ada teknik bergrafik. Jadi kalau kita lihat hasilnya, seperti hasil kebanyakan dari riset artikel-artikel top, mesti Weibull itu parameternya disediakan, gamma, log normal, Rani, Amarenda, Akas, dan sekali lagi penyampaian parameternya cukup singkat tetapi bermakna. Luar biasa saya lihat dalam menggunakan parameter-parameter yang ada, si penulis mencoba membedakan antara parameter satu model dengan model-model yang lainnya. Walaupun bahasa-bahasa, simbol-simbol parameternya yang kita lihat ini jarang sekali, ada kappa, ada omega, biasa orang menuliskan alfa, beta, gamma, tapi di sini saya lihat seorang penulis berusaha menampilkan yang lain dari yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ini merupakan suatu teknik untuk menghilangkan, menurunkan nilai Turnitin yang diharapkan dalam suatu riset artikel. Lalu kita lihat tampilan grafik, bagaimana histogram ditampilkan, sehingga dan grafik-grafik yang berwarna-warni ini menggambarkan dari berbagai model yang diberikan. Kita lihat di sini semua model dia rangkumkan, lalu dia pisah setiap model tadi ada. Kalau sebelumnya ke-6 grafik dirangkum ke dalam suatu tabel, tapi tentu tidak jelas oleh pemirsa atau pembaca di rumah, makanya penulis mencoba memisahkan ke-6 model tadi, penulisan grafiknya dalam bentuk 6 grafik. Lalu kita lihat CDF-nya juga ditampilkan dengan baik, density function dalam menangkap histogram, dan kumulatif dalam menangkap kumulatif observation. Lalu dilihat AIC, BIC, mana yang terkecil adalah itulah yang terbaik gitu. Dan kita lihat dari segi referensi yang disampaikan cukup banyak, karena kita mendengar masukan dari pembimbing 2 Bapak Marizal MSc, bahwa riset artikel kita sering dipertanyakan tentang jumlah referensi, maka kita tambah, kita coba mahasiswa tadi mencari riset artikel tambahannya dengan agak lebih baik, lebih sempurna gitu, sehingga hasil riset artikel ini seperti yang telah kita bicarakan di awal, begitu sempurna dinilai oleh reviewer internasional. Sangat luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh mahasiswi program studi matematika di UIN Suska ini. Bagi Anda yang ingin bergabung kuliah di Fakultas Sains, carilah program studi matematika. Anda akan diajar dengan menggunakan riset artikel yang lebih berkualitas, tidak sama dengan prodi-prodi lainnya. Mari bergabung sama kita. Program studi matematika. Saya Rado Yendra, undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.